Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1311 sampai tahun 1312 bab 1311 apa maksudmu? Percuma menyebut namaku. Apa orang ini tidak tahu siapa aku? Jelas sekali, Wenya merasa masalah ini agak sulit dipercaya. Bagaimanapun, dia bisa dikatakan sebagai salah satu bintang terbaik di Tiongkok saat ini, dan kemanapun dia pergi, dia adalah eksistensi seperti bintang. Bagaimana mungkin ada orang yang melepaskan kesempatan untuk berinteraksi dengannya? Anak itu mungkin tidak mengenalmu, Nona Wen. Sutradara menjawab Wenya dengan hati-hati, lalu melanjutkan, Nona Wen, menurutku ini sudah larut, atau sebaiknya kita mencari orang lain yang lewat, karena banyak sekali penggemarmu di sini, kita tidak perlu menyia-nyiakannya. Waktu dengan anak itu. Wenya duduk di sana dan tidak bisa menahan keraguan selama 2 detik, lalu melemparkan naskahnya langsung ke atas meja, dan berkata dengan mulut kecil, aku tidak percaya, itu adalah orang-orang yang tidak mengenalku Wenya, aku harus mengeluarkan anak itu hari ini kembali, Nona Wen, kamu. Direktur membuka mulutnya untuk berbicara. Dan Wenya sama sekali tidak melanjutkan pembicaraan dengan sutradara, dia berdiri dan menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju Fendi Zanders, Cleo Fei Lin dan mereka berdua. Saat ini, Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin sedang menunggu taksi di pinggir jalan. Karena jalanan di dekat pasar malam telah ditutup, hanya sedikit taksi yang lewat. Ini mobilnya. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba melihat sebuah taksi perlahan mendekati posisinya. Fendi Zanders melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Kalian berdua tunggu. Namun saat taksi berhenti, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di belakang Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar suara ini, dia tertegun sejenak, lalu menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Wen ialah yang berjalan ke arahnya atas inisiatifnya sendiri. Apakah kamu kenal Wenya ini? Cleo Fei Lin merasa sedikit aneh, jadi dia bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tidak tahu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa dia terus mengganggumu? Cleo Fei Lin terus bertanya. Saya juga ingin tahu tentang masalah ini sekarang. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Jika bukan karena apa yang Anda katakan, saya bahkan tidak akan tahu bahwa dia adalah seorang bintang. Kata Fendi Zanders sambil ekspresi sangat tak berdaya. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan dia bisa merasakan bahwa Fendi Zanders benar-benar tidak mengenal Wenya, jadi dia tidak banyak bicara. Hai, aku Wenya. Tepat ketika Fendi Zanders sedang berbicara dengan Cleo Fei Lin, Wenya sudah berjalan di depan Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan arogan. Saya tidak mengenal Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Fendi Zanders sangat tidak senang dengan penampilan Wenya yang angkuh, jadi dia menjawab dengan nada acuh tak acuh. Kamu tidak tahu saya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wenya berteriak kaget. Apakah aneh kalau aku tidak mengenalmu? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Kamu. Setelah Wenya mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung terdiam. Dia langsung melepas kacamata hitam di wajahnya, dan kemudian memperlihatkan wajah cantik yang seksi dan menawan. Harus dikatakan bahwa wanita Wenya ini memang sangat menarik. Wajah cantiknya saja bisa membuat banyak pria jatuh cinta padanya. Apalagi matanya yang menawan, seolah memancarkan pancaran pesona yang menggoda sepanjang waktu. Kalau dilihat sekarang, bukan kebetulan kalau Wenya menjadi bintang wanita terpanas di dunia hiburan hanya dalam waktu setengah tahun. Di era memandang wajah seperti ini, Wenya memang punya modal sebesar itu. Tapi seperti yang dikatakan Cleo Fei Lin, karakter wanita Wenya ini sebenarnya agak buruk, dan dia merasa sedikit mendominasi. Setelah Wenya mengetahui bahwa Fendi Zanders sedang menatapnya sepanjang waktu, dia tampak sedikit sombong, dan berkata dengan nada menghina, wajar jika kamu belum pernah mendengar namaku, tetapi sekarang kamu harus tahu siapa aku Bar. Petik 2 petik 2. Fendi Zanders memandang Wenya dengan acuh tak acuh, dan menemukan ada taksi yang lewat saat itu. Jadi Fendi Zanders sama sekali tidak memperhatikan Wenya, tapi langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, dan berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin, Cleo Fei Lin, ayo pergi. Kebaikan. Cleo Fei Lin buru-buru mengangguk setuju. Fendi Zanders memilih untuk mengabaikan Wenya, dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu taksi. Setelah Wenya dan sutradara melihat adegan ini, mereka tercengang, dan ekspresi wajah mereka juga sangat luar biasa. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan memilih untuk mengabaikan Wenya. Wenya membeku di tempat dengan bodohnya, ekspresi wajahnya kaget selain kaget, karena dia tidak pernah diabaikan seperti ini sejak dia masih kecil. Pada saat ini, orang-orang yang lewat semuanya tercengang, dan tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan menolak Wenya lagi. Berhenti. Ditolak oleh Fendi Zanders di depan banyak orang, Wenya tentu saja sedikit kesal di hatinya, dan buru-buru meneriaki Fendi Zanders. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Fendi Zanders menoleh dan menatap Wenya dengan samar. Saya ingin Anda bekerja sama dengan saya untuk merekam sebuah program sekarang, Anda belum bisa pergi. Wenya berteriak pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Saya tidak punya waktu. Fendi Zanders berkata tanpa berpikir. Kamu.
Wen Ya tertegun lagi, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya, tetapi tidak berdaya, dengan begitu banyak orang yang menonton saat ini, Wen Ya tidak berani melakukan apapun pada Fendi Zanders. Melihat Wen Ya tidak berbicara, Fendi Zanders berinisiatif membantu Cleo Fei Lin membuka pintu mobil, dan kemudian berencana untuk masuk ke dalam taksi. Saudaraku, kamu bahkan berani menolak Nona Wen, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu? Namun, saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak, dan menemukan seorang anak laki-laki tampan berjalan ke arahnya. Nama anak laki-laki tersebut adalah Zhou Tianqi, dan keluarganya terlibat dalam bisnis perdagangan luar negeri. Dia telah belajar di luar negeri sebelumnya, dan baru saja kembali ke Tiongkok untuk berkembang. Karena keluarganya sangat kaya, Zhou Tianqi telah menjadi daging segar lini pertama hampir tanpa usaha, dan Zhou Tianqi telah mengejar Wen Ya, tetapi Wen Ya tidak setuju, jadi Zhou Tianqi saat ini seharusnya berencana memberikan Wen Ya majulah. Zhou Tianqi pertama-tama berjalan ke taksi, mengeluarkan setumpuk uang kertas dan menyerahkannya kepada sopir taksi, lalu berkata dengan ringan, kamu pergi dulu. Sopir taksi tentu saja sangat senang ketika melihat tumpukan uang kertas ini, jadi dia menginjak pedal gas dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Apa maksudmu? Setelah Fendi Zanders melihat taksi itu pergi, dia tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya kepada Zhou Tianqi. Zhou Tianqi memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh dan tidak banyak bicara, tetapi berjalan ke sisi Wen Ya, dan berkata dengan lembut, Nona Wen, serahkan masalah ini padaku, aku berjanji akan membiarkan anak ini setuju. Wen Ya menoleh untuk melihat Zhou Tianqi, tapi tidak berkata apa-apa. Melihat Wen Ya tidak berbicara, Zhou Tianqi berjalan ke arah Fendi Zanders sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, saudaraku, beruntung sekali kamu bisa dilihat oleh Nona Wen. Sayang sekali kamu menyerah begitu saja. Sayang sekali, saya tidak kenal orang ini, Anda harus mencari orang lain. Fendi Zanders menjawab Zhou Tianqi dengan ringan. Akhir bab ini. Bab 1312 Bab 1312. Setelah Zhou Tianqi mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan senyum, tetapi dia tidak marah. Dia menatap Fendi Zanders tanpa ekspresi, dan kemudian berkata dengan nada main-main, tidak apa-apa, beritahu saya nomornya, tidak peduli berapa jumlahnya, saya dapat memuaskan Anda, selama Anda dapat dengan jujur bekerja sama dengan Wen Ya untuk merekam jas acara. Zhou Tianqi adalah generasi kedua yang kaya, jadi gayanya dalam berbicara dan melakukan sesuatu sangat arogan dan mendominasi. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan mengeluarkan sejumlah uang dengan santai, dan dia juga bisa mendapatkan niat baik dari Wen Ya, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Berapa banyak uang yang bisa memuaskanku? Fendi Zanders tersenyum tak berdaya setelah mendengar kata-kata Zhou Tianqi, memandang Zhou Tianqi dari atas ke bawah, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu pikir kamu kaya? Apakah aku punya uang atau tidak, itu bukan urusanmu, kamu hanya perlu tahu bahwa aku bisa memenuhi kebutuhanmu. Zhou Tianqi berkata dengan sangat bangga. Hehe. Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ingat, di dunia ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau tanpa punya uang, apalagi uang kecilmu tidak berarti apa-apa di mataku. Sungguh konyol kamu berencana menggunakan uang untuk membeli Fendi Zanders. Cleo Fei Lin juga sepertinya sangat tidak menyukai pendekatan Zhou Tianqi, dan berkata kepada Zhou Tianqi dengan wajah datar. Kalian berdua. Zhou Tianqi tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin akan berani mempermalukannya, dan Wen Ya memperhatikan dari samping sepanjang waktu, dia merasa sangat malu, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia mengarahkan pada orang di sebelahnya pengawal itu berteriak, hentikan kedua orang ini untukku. Gemerincing. Setelah pengawal Zhou Tianqi mendengar kata-kata ini, mereka bergegas menemui Fendi Zanders, Cleo Fei Lin dan mereka berdua tanpa ragu-ragu sama sekali, dan mengepung mereka. Wen Ya melihat ada yang tidak beres. Dia tidak puas sekarang karena dia ditolak oleh Fendi Zanders, tapi dia tidak berencana mempermasalahkannya. Jika ada perkelahian pasti akan terungkap keesokan harinya. Zhou Tianqi, lupakan masalah ini, aku akan mencari orang yang lewat. Wen Ya buru-buru berkata pada Zhou Tianqi. Nona Wen, Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini, saya akan membereskannya. Kata-kata Wen Ya kembali membuat Zhou Tianqi kesal, dia tidak ingin malu di depan Wen Ya, jadi dia langsung membalas Wen Ya. Dan ekspresi wajah sutradara saat ini juga sangat cemas, karena dia sangat jelas tentang gaya Zhou Tianqi dalam melakukan sesuatu. Jika Zhou Tianqi marah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Latar belakang hubungan mereka sangat buruk, sehingga pada akhirnya tidak terungkap sama sekali. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik saat ini, dampaknya tidak terbayangkan. Zhou Tianqi menghampiri Fendi Zanders dengan sangat arogan, dan kemudian berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat meremehkan, saya tidak berharap kamu menjadi cukup sombong, karena kamu mengatakan bahwa uang tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka beritahu saya apa yang bisa menyelesaikannya. Masalah ini, apakah kamu tahu siapa aku? Fendi Zanders memandang Zhou Tianqi dari atas ke bawah. Aku tidak peduli siapa kamu. Hanya ada dua jalan di depanmu sekarang. Jalan pertama adalah merekam pertunjukan untukku dengan jujur, dan jalan kedua adalah berbaring dan pergi dari sini.
Kamu harus berpikir tentang itu sendiri. Zhou Tianqi melihat Fendi Zanders mengenakan pakaian biasa, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Fendi Zanders. Sungguh konyol kalau kalian ingin menghentikanku. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum, lalu mengajak Cleo Fei Lin pergi. Apa yang kalian semua lakukan di sana dengan linglung? Kenapa kalian tidak cepat menghentikan anak ini? Melihat Fendi Zanders masih berencana untuk pergi, Zhou Tianqi buru-buru berteriak sekeras-kerasnya. Gemerincing. Tiba-tiba, 5 atau 6 pengawal berhenti di depan Fendi Zanders. Dan Cleo Fei Lin mengikuti di samping Fendi Zanders, dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya. Orang lain tidak mengetahui keahlian Fendi Zanders, tetapi Cleo Fei Lin tahu betul di dalam hatinya bahwa ketika dia berada di Amerika Serikat, dia hampir berusia 2 tahun. Lebih dari selusin pengawal yang terlatih secara profesional bukanlah tandingan Fendi Zanders saja. Bagaimana Zhou Tianqi dan pengawalnya bisa menghentikan Fendi Zanders saat ini? Fendi Zanders tidak berniat berkelahi dengan orang-orang ini saat ini, tetapi menoleh dan berkata kepada Zhou Tianqi, saya sarankan Anda tidak membiarkan orang seperti Anda melakukannya, atau Anda akan membiarkan patriark Anda menderita karena kebodohan Anda hari ini. Ya, aku malas melihatmu berlutut di depanku memohon maaf, aku sudah melihat terlalu banyak orang sepertimu akhir-akhir ini, dan aku sedikit kesal. Nada suaramu sungguh tidak kecil. Zhou Tianqi mengertakkan gigi dan menjawab Fendi Zanders. Di matanya, Fendi Zanders jelas sedang berpura-pura saat ini. Zhou Tianqi, lupakan masalah hari ini, tidak perlu melanjutkan masalah ini. Ada juga sedikit ketidakberdayaan di mata Wen, dan dia berkata dengan lembut kepada Zhou Tianqi. Dan Zhou Tianqi tampaknya menjadi lebih termotivasi setelah mendengar kata-kata Wen Ya, dan berkata dengan ekspresi bersemangat, Nona Wen, saya harus memberi Anda penjelasan tentang masalah hari ini, tonton saja pertunjukannya di sela-sela. Wen Ya memandang Zhou Tianqi dengan ekspresi tak berdaya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Anak ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Benar, bahkan Zhou Tianqi pun berani menyinggung perasaannya, saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Sepertinya hari ini adalah pertunjukan yang bagus. Kupikir itu adalah keberuntungan anak itu sekarang. Sekarang sepertinya jika itu adalah keberuntungan, aku lebih suka tidak melakukannya. Ya, itu hal yang bagus, tapi harus seperti ini. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang, jika kamu berubah pikiran, masih ada waktu. Zhou Tianqi melangkah maju dan meneriaki Fendi Zanders dengan nada yang sangat arogan. Di sisi lain, Fendi Zanders memandang Zhou Tianqi dengan ringan, tetapi tidak berbicara. Jika kamu tidak bersulang, kamu akan didenda. Tapi setelah dia selesai berteriak, sebuah Benz putih tiba-tiba melaju menuju posisi Fendi Zanders. Dan di belakang Daben, ada lebih dari selusin mobil mewah yang mengikuti dengan gagah berani. Kemunculan belasan mobil mewah secara tiba-tiba langsung menarik perhatian semua orang. Lagi pula, sebagian besar mobil mewah ini harganya mahal, yang membuat orang merasa tidak percaya. Pengawal Zhou Tianqi juga berhenti, melihat ke arah konvoi mobil mewah. Segera, lebih dari selusin mobil mewah berhenti di samping Fendi Zanders, dan lampu mobil langsung menerangi seluruh jalan. Ledakan. Setelah pintu mobil dibuka, seorang pria paruh baya berlari dengan panik, dan kemudian berteriak dengan nada yang sangat bersemangat, Tuan Zanders, Cleo Fei Lin, akhirnya saya menemukan kalian berdua. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tertegun di tempat, dan ekspresi wajah mereka terkejut selain kaget. Karena mereka hanya bereaksi saat ini, identitas Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin tampaknya tidak sederhana.